Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk, yaitu inti pertanyaannya begini ya. Mengapa sih sekarang tuh produk-produk viral itu malah jatuh dan tidak berbekas gitu ya? Atau misalnya tips-tips apa supaya produk viral ini bisa berekspansi secara langgeng gitu ya? Intinya begitu ya. Bismillah, jawabannya begini ya, produk viral itu sebenarnya sudah memasuki inovasi tahap pertama gitu, dan itu udah menyentuh ranah inovasi tingkat kedua, yaitu dalam pembentukan brand ya. Kenapa kebanyakan produk viral itu tidak berlanjut ya, karena tidak di-upgrade ke inovasi berikutnya ya, ke tingkat berikutnya gitu. Sehingga tidak ada nilai keberlanjutannya kalau misalnya tidak di-upgrade gitu. Makanya kebanyakan produk-produk viral itu bisa jatuh lagi dan atau bahkan bisa sampai membuat suatu perusahaan gulung tikar gitu ya. Jadi saran saya kalau untuk ini misalnya sekarang Anda memiliki anggaran sekian juta atau sekian ratus juta, sekian miliar, jangan langsung berinovasi, langsung memviralkan produk Anda secara masif gitu. Atau misalnya seperti Mixu atau apa gitu, Haus gitu, model-model seperti itu serampangan itu dari segi pembuatan gambar mereknya aja udah kacau itu ya bisa kemungkinan berpotensi akan mati gitu dalam tempo secepatnya kalau seperti itu caranya. Kalau mau, kalau misalnya sudah memiliki anggaran yang cukup bagus, itu bagusnya dibuat dulu lab inovasi secara kecil gitu. Karena lab inovasi itu bukan hanya untuk pabrikan teknologi tinggi ya, pabrikan produk seperti smartphone, seperti mobil, enggak. Tapi lab inovasi itu dari tingkatan industri makanan juga bisa diterapkan gitu. Sehingga kedepannya bisa berkelanjutan gitu. Jadi kita bisa lihat rumusannya sesuai dengan rumus A vektor A ya. Jadi dengan A vektor A ini misalnya dari core produknya, kita tentukan dulu produknya ini sudah memiliki kualitas yang bagus belum dari segi rasanya. Sekalipun belum viral, jika kualitas rasa sudah bagus, maka nanti perputaran uang cepat itu akan menyusul gitu ya, seiring dengan usaha kita untuk terus mempromosikan gitu. Apalagi dengan viral itu akan membuat kita ibaratnya itu akan lebih nilai keberlanjutannya akan lebih tinggi ya, jika ditambah viral gitu ya. Sehingga core produknya itu harus dipastikan dulu kualitas rasanya otentik, tidak dimiliki kompetitor dan juga memang kualitas rasanya itu unggul gitu dibanding kompetitor. Jadi mempunyai nilai keunggulan gitu. Nah, ini bisa dikoordinasikan dengan adanya lab inovasi karena tidak mungkin kita memberikan penilaian gitu bahwa produk kita itu lebih unggul kalau tidak ada sebuah lab inovasi seperti itu. Yang kedua, secara augmentednya pelayanannya juga kita harus benar-benar baik gitu dan lebih unggul dari kompetitor. Dengan adanya lab inovasi ini semuanya bisa diwujudkan gitu, lebih lebih mudah untuk diwujudkan bagaimana pelayanan yang terbaik, kira-kira aplikasi apa aja, apa transformasi transformasi digital seperti apa yang cocok seperti itu. Kemudian dari segi yang satu lagi yaitu aktualnya, dari segi pembentukan brandnya. Pembentukan brand ini bisa berbentuk brand identity atau brand arsitektur ya. Nah, kalau misalnya secara identity kita cukup membuat website yang skor globalnya tinggi. Nah, ini juga akan lebih mudah dibentuk dengan adanya lab inovasi ya. Dengan lab inovasi ini sebagaimana kita kasih contoh aja Huawei ya, bisa mencakup seluruh aspek dari mulai industri makanan, food, dari mulai industri fashion, kemudian dari segi fun, game, industri game, bahkan Huawei ini ya tidak segan-segan menggelontorkan dana lebih dari jutaan renminbi atau ribuan triliun ya untuk industri game, yaitu menyentuh ranah fun atau industri makanan seperti Hexafood dalam food. Kemudian dari segi fashion, berbagai fashion juga disuntikkan dananya oleh Huawei gitu. Jadi dengan lab inovasi ini Huawei ini bisa berekspansi kemana-mana karena mereka sudah memperhitungkan inovasi apa yang cocok dan inovasi apa yang relevan serta tepat sasaran gitu.
Jadi kalau misalnya ada anggaran itu sebaiknya dibuat dulu lab inovasi, kuncinya seperti di situ ya. Dengan lab inovasi ini kita bisa membuat sebuah produk yang tepat sasaran, relevan, dan kemudian efektif serta efisien. Mungkin selengkapnya bisa dilihat di pancanomics.com.